Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Reksa, di mana alhamdulillah channel ini telah memiliki 3K subscribers dan belum memiliki konten apapun. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terima kasih untuk yang sudah mampir di video ini. Ini adalah konten pertama di mana saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang beredar 1 minggu terakhir ini, atau mungkin telah menginjak 10 hari ya. Karena saya memilih bungkam di Instagram, di Facebook, karena jumlah komentar dan DM yang mencapai ribuan ya. Bahkan komentar yang ada di video pun itu udah mencapai 9K. Oke, langsung aja saya ceritakan mengenai video yang cukup viral tersebut, video ditinggal nikah mantan atau video hadir ke acara pernikahan mantan. Saya rasa bersanding ya viralnya dengan video anak kecil yang menyanyikan lagu Sayur Kol. Oke, video itu diambil tanggal 29 April 2017. Dan saya upload di tanggal yang sama, sekitar pukul 21 atau 22, saya lupa persisnya. Video cukup viral dalam 2 sampai dengan 3 hari. Sudah mencapai 3.000 viewers ya dalam kurun waktu tersebut. Dan setelah 20 bulan, video ini kembali viral ya, bahkan lebih parah. Saya rasa ini viral yang sesungguhnya. Tanggal 8 Desember, tepat hari Sabtu, jam 3 pagi, saya mendapatkan chat dari mantan saya. Bukan yang ada di video itu, bukan. Mantan saya yang sebelumnya. Dia membagikan sebuah kiriman, di mana di situ diposting oleh Jakarta Keras. Dan saya lihat di situ adalah video saya. Saya benarkan itu. Dan captionnya itu kredit ke Ketoprak Jowo, bukan ke saya. Jadi bisa disimpulkan video yang beredar di Line itu tidak didapatkan langsung dari saya. Kemudian masih di pagi hari sekitar jam 7, saya mendapati beberapa DM dari beberapa rekan saya di Instagram. Dia membagikan sebuah kiriman, di mana kiriman tersebut diposting oleh Ketoprak Jowo. Selanjutnya di hari yang sama, banyak akun yang posting hal yang sama. Oke, tapi saya lihat satu-satu di situ tidak ada yang langsung kredit ke saya, dan bahkan beberapa ada yang salah memberikan informasi di mana di situ ditulis nama Hari. Oke, padahal nama saya belum ganti, nama saya masih Ari. Bisa disimpulkan dari semua yang posting di hari pertama itu tidak langsung didapatkan dari saya. Dan keesokan harinya, tepat hari Minggu tanggal 9 Desember, akun sekelas Indozone ikut-ikutan membagikan kiriman tersebut. Oke, di sini saya mulai curiga ya akan diundang stasiun televisi. Dan ternyata dugaan saya benar. Hari Selasa minggu kemarin, sekitar jam 11, saya mendapati sebuah DM dari P3 Happy Trans TV, di mana mereka akan mengundang saya sebagai bintang tamu. Kemudian setelah melakukan beberapa pertimbangan dan meminta pendapat orang sekeliling, akhirnya saya menolak tawaran tersebut.
rekan saya yang belum datang. Nah, di sini ada momen menarik ya, dimana saat saya menunggu kemudian rekan saya datang, teman-teman saya datang berbarengan dengan mempelai pria dan wanita yang lewat sambil bergenggaman tangan. Wow, di situ saya banyak sorak-sorakan yang ada, yang saya dengar itu membuat saya tertawa ya, tapi muka saya merah. Saya akui di situ saya sedih ya, jadi saya memalukan lah, di situ memalukan. Saya akui itu, bersyukur itu tidak ada yang mempublikasikan, tidak ada yang mendokumentasikan. Beruntung, karena kalau ada mungkin video yang beredar ini lebih memalukan lagi. Oke, singkat cerita, saya di luar ditemani oleh sepupu Devia, juga rekan saya yang satu angkatan. Saya berterima kasih pada beliau, namanya Gali, karena dia mendampingi saya dari awal saya datang sampai saya pulang. Ya, saya cukup berterima kasih pada beliau. Kemudian baru setelah itu saya masuk, baru ada video ini. Baik, kita putar aja videonya. Oke, setelah melewati pagar ayu, di situ yang video itu bernama Fitria Zahara, ada di caption saya di Instagram. Dia menanyakan, Ari gimana? Ari, gimana perasaannya datang ke Mataram? Saya cukup yakin ya. Kemudian dia bilang, bagaimana lagunya, kata dia. Karena emang lagunya mendramatisir ya, saya mengajak dia bercanda di situ. Lagunya emang sesuai banget, jadi saya ngajak bercanda dia. Saya bilang, ayo pulang dulu sampai lagunya beres. Oke, selanjutnya saya mengulur-ngulur waktu sampai dengan naik ke pelaminan. Bisa kita play lagi videonya. Di situ saya naik dan ada respon yang tidak terduga dari kedua orang tuanya, terutama dari bapaknya. Saya lihat selesai bersalaman, saya dirangkul. Sebenarnya video tersebut diambil tidak dari awal itu setelah pertengahan mungkin saya dirangkul, baru diambil video tersebut. Saya dirangkul di situ, kemudian dibisikkan beberapa kalimat yang membuat saya kuat. Kemudian saya melewati mamanya dan bersalaman, kemudian merangkul juga. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya sangat terkesan dengan perlakuan ya, dengan respon kedua orang tuanya, juga keluarga-keluarganya yang ada di situ, sahabatnya sekalipun. Saya sangat terkesan. Oke, kita lanjut. Saya menghampiri Devia Tuladania di situ. Ya, ini momen klimaksnya ya. Oke, saya di situ ngajak tos. Saya ngajak tos di situ. Ini bagian dari menunjukkan ya, saya ingin menunjukkan bahwa saya dengan dia baik-baik aja. Saya dengan dia berteman baik. Itu poinnya. Kemudian setelah tos, di situ saya tampak menepak ya, atau apalah bahasanya itu, keningnya. Di situ banyak yang menebak ya, komentar-komentar orang. Mereka bilang kayaknya itu kebiasaan. Saya akui itu adalah sebuah kebiasaan saya saat berpacaran, dan saya ulangi itu untuk terakhir kalinya karena nggak mungkin saya ulangi lagi. Tapi itu masih saya lakukan kepada adik saya. Bisa dibilang itu adalah pertanda gemas ya, atau pertanda sayang. Di sini lanjut, saya bersalaman dengan Lucky Mahesa Saputra, Aluki ya, dimana Aluki ini adalah mempelai pria, suami dari Devia. Responnya pun cukup baik ya. Di situ kami bersalaman seperti biasa dan saya mengucapkan selamat. Kemudian terakhir saya bersalaman dengan kedua orang tua dari Aluki. Akhirnya saya turun. Setelah turun, kembali lagi Gali yang menemani saya, mengantarkan saya ke meja prasmanan. Kemudian dia yang mencarikan kursi atau meja yang telah disediakan. Dan setelah itu kita cukup berbincang lama dengan rekan-rekan saya, dengan teman-teman saya. Baru setelah itu kita pulang.
Oke, selanjutnya saya tidak akan bercerita apapun tentang masa lalu saya dengan mantan saya karena itu sudah berlalu ya. Dan saya pun tak ingin membuat dia tidak nyaman. Hanya sekedar informasi, saya putus di tanggal 12 Juli 2016 kalau tidak salah. Dan itu karena kesalahan saya. Saya akui itu. Dan kemudian lamaran mereka diadakan di tanggal 5 Januari 2017. Terima kasih.